Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengklarifikasi video saya yang berjudul cara kerja AC, karena pada video ini ada beberapa orang yang tidak sependapat dengan saya dan memiliki teorinya sendiri. Kemudian saya rasa saya harus mengklarifikasi dengan beberapa bukti agar para penonton yang menonton video saya yang di sini tidak merasa rancu akibat komentar dari beberapa orang tersebut. Oke, jadi di komentar ini ada user yang bernama Wahyu Pranata. Pada judul video cara kerja AC saya, dia mengatakan kalau refrigerant itu kalau dikompres wujudnya berubah menjadi cair. Nah, ini perlu kita ingat apa yang dikatakan oleh Pak Wahyu Pranata dan akan kita buktikan. Kemudian beliau berkata, karena kenaikan suhu yang signifikan akibat efek dari naiknya massa molekul kompresi dari kompresor, suhu yang panas dan bentuk yang cair masuk ke kondensor lalu didinginkan dengan bantuan kipas, dan suhunya yang berangsur-angsur bakal turun dan kembali menjadi gas. Di sini perlu kita ingat kembali, yang melewati pipa kapiler jadi gas lagi seutuhnya dan masuk ke unit indoor. Di sini saya sedikit tidak setuju ya. Oke, kita ingat dulu. Lalu di sini perkataan yang saya kurang enak, katanya ahli teknik pendingin. Kok gitu aja nggak tahu dan salah dalam penjelasan. Oke, teman-teman yang lain bisa langsung lihat komentar selengkapnya pada video ini agar tahu akar masalahnya di mana. Dan maafkan perkataan saya juga yang sedikit tidak enak. Jadi begini, cara saya membuktikannya adalah dengan cara memberikan 3 gambar siklus sistem refrigerasi yang sekiranya mudah dipahami. Kenapa 3? Karena kalau saya hanya mendownload satu takutnya tidak percaya. Jadi saya di sini mau mendownload ada 3 sistem refrigerasi 1, 2, dan 3. Oke, langsung saja kita buka untuk penjelasannya. Yang pertama, gambar pertama adalah di sini terlihat sistem AC, air conditioner. Nah, permasalahannya adalah kalau menurut Pak Wahyu Pranata, di sini Pak Wahyu Pranata mengatakan kalau refrigerant itu kalau dikompres sama kompresor maka wujudnya berubah menjadi cair. Sedangkan kita lihat di diagram sistem, di sini ada kompresor dan ini adalah jalur masuknya refrigerant dari evaporator. Ini adalah evaporator. Lalu dia melewati di tengah ini ada yang namanya ekspansi. Lalu tapi permasalahannya bukan di situ, tapi permasalahannya setelah masuk menuju kompresor dengan tekanan rendah dan berwujud gas. Masalahnya juga bukan di sini, tetapi masalahnya ada di setelah kompresi dari kompresor. Kompresi pada kompresor mewujudkan refrigerant yang berwujud gas dengan tekanan tinggi. Berarti apa yang dibilang sama Pak Wahyu Pranata belum benar. Yang benar adalah ketika refrigerant melewati kompresi dari si kompresor, maka yang terjadi adalah wujud gas dan tekanan yang tinggi. Ini seperti apa yang saya jelaskan di video tersebut. Nah, apa fungsinya kondensor? Kondensor berfungsi untuk merubah wujud dari gas menjadi cair. Di sini dengan bantuan alat pendukung yang bernama fan. Fan ini fungsinya untuk membuang kalor dari si refrigerant agar refrigerant yang berkondensasi semakin lancar. Dan akibatnya refrigerant terjadilah kondensasi. Di diagram ini terlihat warnanya mulai berubah dari merah menjadi kuning. Kuning adalah tekanan tinggi dengan wujud cair.
itu tandanya refrigeran telah berhasil berkondensasi. Nah, di sini sudah terlihat jelas siapa yang benar dalam penjelasannya. Oke, masalah ini sudah selesai ya. Nah, jadi perkataannya yang ini jelas salah ya. Kemudian Pak Wahyu mengatakan suhu yang panas dan bentuk yang cair masuk ke kondensor. Jadi kita lihat saja di gambar, suhu yang panas masuk ke kondensor dengan wujud cair. Ini salah ya, karena di sini itu high pressure dan gas, berarti tekanan yang tinggi dan wujud yang gas. Ini juga salah. Kemudian Pak Wahyu berkata didinginkan dengan bantuan kipas dan suhu yang berangsur-angsur bakal turun dan kembali jadi gas. Oke, kita beralih ke gambar kedua saja ya. Oke, di gambar kedua ini seperti apa yang saya bilang di pertama ya, ini kompresor. Oke, ini kompresor dan ini adalah jalur masuk dari evaporator menuju kompresor dengan tekanan yang rendah dan suhu yang rendah dan berwujud gas. Warna biru ini adalah warna low pressure atau tekanan rendah, dan belang-belang ini adalah tanda itu adalah wujudnya gas. Oke, tapi masalahnya bukan di sini yang dipermasalahkan oleh Pak Pranata, tapi masalahnya ketika dia melewati kompresor. Ketika melewati kompresor, menurut Pak Wahyu Pranata adalah wujudnya cair, sedangkan di sini adalah high temperature, berarti suhu yang tinggi, dan pressure tinggi, gas, berarti tekanan tinggi tetapi gas juga. Nah, di sini jelas sekali kalau yang dibilang Pak Pranata tidak benar. Kemudian refrigeran tersebut menuju ke kondensor. Di kondensor inilah terjadi kondensasi dengan bantuan fan, maka kalor yang ada pada kondensor berkondensasi dengan semestinya. Dilihat dari gambar tersebut. Di sini dari gas menjadi kayak titik-titik embun lalu berubah menjadi sempurna cair. Berarti apa yang dikatakan oleh Pak Wahyu tidaklah benar, karena menurut beliau kembali menjadi gas. Sekarang kita mengetahui poin-poin mana saja yang salah ya. Pak Pranata ini mengatakan yang tadi itu suhu yang panas dan bentuknya cair masuk ke kondensor. Nah, ini salah ya. Setelah itu dia mengatakan lalu didinginkan dengan bantuan kipas dan suhunya berangsur-angsur bakal turun. Iya, itu benar. Tetapi dan kembali menjadi gas, itu salah ya, karena yang membuat evaporasi itu adalah kerjanya si evaporator. Nah, evaporator adalah fungsinya untuk merubah dari cair ke gas, itu berada pada unit indoor. Di sini saya sedikit kecewa ya, karena yang berpendapat seperti Pak Wahyu bukanlah satu orang melainkan 3 orang. Tapi di sini ada yang janggal menurut saya. Maaf, rekamannya terputus. Jadi di sini kemudian saya mengatakan bahwa setelah refrigeran keluar dari kondensor, maka keadaan yang diharapkan cair sempurna agar sistem berjalan dengan semestinya. Maka dibutuhkan peran fan, bahkan ada alat pendukung yang bernama receiver untuk memastikan wujud yang mengalir selanjutnya akan cair sempurna. Kita lihat diagram sistem tadi. Nah, ini dia yang namanya receiver. Receiver ini adalah alat yang memiliki 2 fungsi. Satu untuk filter, yang kedua untuk memastikan kalau yang mengalir selanjutnya adalah berwujud cair. Ini termasuk alat pendukung, bukan alat utama. Oke, jadi segitu saja video klarifikasi ini.
Sebenarnya saya tidak ingin membuat ini, tetapi saya ragu dan saya tidak ingin untuk yang melihat video saya tersebut menjadi rancu akibat dari Pak Wahyu tersebut. Saya akui Pak Wahyu ini memiliki sertifikat BNSP, tetapi ya sudahlah. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Dimanapun kalian berada, selamat beraktivitas kembali.